Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita bareng-bareng yuk baca ayat ini. Al-Isra surat 17 ayat pertama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Quran ada berapa surat? Gue nanya surat Al-Isra duduk di nomor berapa? 17. Harusnya ini pertanyaan di luar kepala, my brothers. Because you are Muslim. Masa iya urutan Muslim? Enggak kan? So, kita ini sebagai seorang pemuda Muslim harus smart. Artinya apa? Quran itu mesti menjadi bagian dari pedoman hidup kita. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang yang gak suka dengan Al-Quran, OMG, hello. Anak-anak muda yang gak seneng atau gak tulus, gak dekat dengan Al-Quran, sial deh loh. Anak gaul zaman sekarang itu seperti Salim Bahanan, tahu? Yang lagi viral di Instagram. Pemuda ganteng, soleh, hafal 30 juz Quran, itu baru keren. Atau Taki Malik, mantan suami dari siapa? Oh my god, ternyata up to date juga. Iya, Taki Malik itu adalah mantan dari Salma Fina. Cuman sayang ya, Salma Fina sekarang lepas hijab gara-gara lepas dari Taki Malik. Itulah wanita, kalau sudah putus cinta, dunia terasa tak berharga. Taki Malik masih muda loh, usia seperti kalian. Tetapi apa? Sekolahnya di Mesir dan dia hafal 30 juz. Atau ada treat penghafal Quran dunia mewakili Indonesia, Muzammil. Waduh, mewakili Indonesia di ajang Hafiz Internasional, dari Indonesia diwakili dia. Dan mereka semua pakainya fashionable, gak kaku. Tetapi jangan ditanya, rasa cinta, sayang, bacaan Quran mereka luar biasa. Makanya saya harap kalian mengikuti hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling baik, siapa yang senang dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. You are the best. Itulah orang yang paling baik di hadapan Allah. Khairukum, siapapun tak akan mendapatkan gelar rijalun khair atau seseorang yang baik kecuali orang itu pemuda-pemuda yang dekat dengan Al-Quran. Teman-teman, yang saya baca tadi adalah ayat yang berkaitan dengan Isra wa Mi'raj. Sebenarnya udah lewat ya, karena sekarang sudah Ramadan. Biasanya event seremonial itu terjadi di bulan Rajab. Tapi nggak masalah, karena kalian tahu perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban. Perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban. Aplikasinya dikerjakan di bulan Ramadan. Makanya doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah 3 bulan ini memiliki ikatan yang sangat emosional. Seolah-olah Rajab, Sya'ban, Ramadan memiliki satu kekuatan yang
emosional, membangkitkan semangat kita untuk mengisi dengan kebaikan. Jadi sebenarnya ending sukses for the fasting, orang yang berpuasa akan dilihat setelah Ramadan, dan sukses puasa diawali dari bulan Rajab. Coba kita buka surat At-Taubah, brother. Surat At-Taubah surat keberapa dalam Al-Quran? Hai. Surat At-Taubah surat keberapa dalam Al-Quran? Ya Allah. Anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Wow. Anaknya Ayu Ting Ting siapa namanya? Luar biasa. Giliran gue tanya surat At-Taubah surat keberapa dalam Al-Quran? 9. Berapa? 11 dari Hong Kong. Surat At-Taubah keberapa? Nah gitu dong. At-Taubah ayat 36. Surat ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu aja nggak hafal. OMG. Ayo dong. Bapak, kemarin saya lihat Instagram, karena gue pengamat Instagram. Ketika anak-anak ditanya, "Hey, sebutkan 5 YouTuber terkaya Indonesia." Wow. Di luar kepala. Ketika ditanya, "Sebutkan rukun Islam." Apa? Yang pertama apa ya? Astagfirullahaladzim. Berarti apa? Memang ada sedikit rasa gelisah yang membuat hati saya di kalangan pemuda. Tapi saya yakin yang sekolah di sini enggak. Sebab saya yakin yang sekolah di sini semua adalah pinter-pinter agama. Sampai nyebutin bulan aja kebingungan. Dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Teman-teman, Rajab itu salah satu bulan haram. Minha arba'atun hurum. Apa 4 bulan haram? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Harus tahu, ini Al-Quran. Siapa yang memasuki 4 bulan ini, jangan pernah berbuat dosa di hadapan Allah. Berarti orang yang sukses Ramadannya, lihat bulan Rajabnya. Orang yang Ramadannya diterima, lihat bulan Rajabnya. Orang yang sukses membawa nilai Ramadan, kontennya menjadi orang yang bertakwa, lihat Rajabnya. Karena semua ditentukan 2 months before, 2 bulan sebelumnya. Lalu apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Rajab adalah bulan haram, dan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, akhir Rajab menuju Sya'ban. Dan perintah puasa diturunkan di bulan Sya'ban, dan aplikasinya masuk ke bulan Ramadan. Masya Allah. Berarti doa Rasulullah memang betul-betul harus diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan di bulan Rajab? Persiapan apa yang sudah Anda buat di bulan Rajab? Kebiasaan Rasulullah adalah meningkatkan ibadah, termasuk memperbanyak sholat, zikir, dan puasa. Nah, konten dari Isra Mi'raj apa? Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan. Bi'abdihi, seorang manusia. Laila, pada satu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Mudah-mudahan yang belum sempat ke Mekah segera berangkat ke Mekah. Saya beberapa kali ngisi di sekolah-sekolah Islam. Ternyata mereka punya program tabungan lulus sekolah. Vacation, special vacation, special praying and vacation, spesial ibadah dan liburan. Ternyata mereka nggak ke Bali, nggak ke Disneyland Hong Kong,
nggak ke Sentosa Singapura, nggak ke Phuket Thailand, tapi kemana? Berangkat umroh. Nabung dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, tabungan dikumpulkan, akhirnya mereka berangkat umroh. Yang kurang ditambahi dananya sama yayasan. Wow, keren ya? Mudah-mudahan yayasan menambahi uang saku kita. Makanya untuk kedepannya, la tushaddu rihalu, tidak ada perjalanan yang membawa berkah. Dan jangan kemana-mana dulu kalau punya uang, tetapi ketiga tempat ini, di mana yang disebut la tushaddu rihalu ila thalathi masajid. Tidak ada sebuah perjalanan yang diberkahi Allah kecuali kalau Anda punya uang. Tolong pergi ke tiga tempat ini dulu. Mana itu? Al-Masjidil Haram, Mekah, wa Masjidil Hada, Madinah, wal Masjidil Aqsa, Palestina. Siapa yang pergi ke tempat tiga ini, maka insya Allah pulang dari tiga masjid ini hidupnya berkah. Isra dan Mi'raj, kalimatnya perhatikan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan kemenangan, the agent of change, Risalah Akbar, dimulai dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Berarti apa? Surat Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang dibangun Allah adalah Mekah. Siapa yang datang ke Mekah, sepulang dari Mekah, hidup dan rezekinya bertambah berkah. Terkenal di SCTV, judulnya Pesantren Rock and Roll. Ketemu dengan seorang gadis namanya Indrigiana. Wow, cantik banget, mantan bintang iklan Biore. Filmnya salah satunya Radio Galuh FM. Ketemu sama dia, pandangan pertama gue suka banget. Pertama ketemu sama dia, no make relationship before married. Yang saya inginkan adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Cinta segitiga yang melibatkan gue, lo, Allah. Jujur, saya belum pernah pacaran lah ya. Seumur hidup belum pernah meremas tangan perempuan. Seumur hidup belum pernah goncengan sama perempuan, kecuali itu adalah istri saya yang pertama dan terakhir. Suci dalam debu, tak pernah tersentuh. Ketemu sama wanita, jatuh cinta, ta'aruf. Saya nikahin dia 14 Maret. Langsung saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri, saya dapat 200 juta. Izinkan aku mempergi ke rumah kredit. Apa kata istri? Saya nggak ke rumah. Aku mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling. Saya buktikan ayat ini. Minal Masjidil Haram. Benarkah dari Mekah akan menuai sukses? Subhanallah. Habis menikah, 4 bulan setelah menikah, saya berangkat haji plus beserta istri saya. Tak punya rumah, tak punya mobil, rumah kontrak, semuanya sewa. Tapi uang itu saya gunakan naik haji. Apa yang terjadi? Saya berdoa di Mekah, wukuf jatuh pada hari Jumat. Ya Allah, izinkan istri saya hamil. Saya berdoa pada hari Jumat. Pada hari Senin, istri saya muntah-muntah. Yes, cuma 3 hari loh. Allahu Akbar. Belum pulang ke Indonesia, doa saya dikabulkan. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sukses diawali dari Mekah. Isra Mi'raj diawali dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mengawali sukses menuju dari Ka'bah Baitullah. Semoga cepat berangkat ke Mekah ya. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang bisa memberangkatkan haji kedua orang tua ya.
Saya sudah memberangkatkan orang tua saya haji, memberangkatkan semua keluarga saya umroh, karyawan saya pun satu-satu saya berangkatkan umroh. Rasanya luar biasa bisa memberangkatkan kedua orang tua sampai ke tanah suci. Dan keberkahan diawali dengan orang tua. Ridho Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kedua orang tua. Kalau kau jadikan bapak dan ibumu sebagai raja, maka Allah akan memberikan rizkimu seperti layaknya seorang raja. Kalau kau muliakan ibumu seperti seorang raja, maka rezekimu akan dihadirkan seperti layaknya seorang raja. Buktikan mulut saya, suksesmu tergantung kau taat kepada kedua orang tua. Jangan pernah sakiti ayah dan ibumu. Jangan pernah kau kecewakan ayah dan ibumu. Jangan pernah kau tinggalkan ayah dan ibumu, sebab itu adalah jimat dan keramat. Sampai Haji Roma Irama aja bikin satu nada. Bila kau cinta pada kekasih, lebih cintalah. Aku orang kompak. Ayo dong. Bila kau cinta pada kekasih, lebih cintalah. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah. Hai manusia. Terima kasih. Murid-murid gue banyak ya. Bisa menembus arsy-Nya Allah hingga sukses bisa terjadi kepada anak itu dari doa emaknya. Makanya jangan sia-siakan. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, tolong cintai, tolong muliakan, dan besok kalau sudah sukses, berangkatkan ayah ibumu berangkat haji. Insya Allah Allah akan memberikan rizkimu layaknya seorang raja yang tidak pernah berhenti. Amin ya rabbal. Minal Masjidil Haram. Dibangunkan Nabi saat beristirahat di Ka'bah. Nabi lagi menyandarkan badannya di hijr Ismail. Datang malaikat, Assalamualaikum. Nabi kaget karena pertama melihat malaikat berwujud asli. Man anta? Ada Jibril. Siapa engkau? Saya Jibril. Dan teman-teman tahu wujud asli Jibril. Perhatikan tangan saya. Lingkaran ini bola dunia. Anggap aja lingkaran tangan saya ini bola dunia. Saya taruh di dada saya. Saya ini Jibril. Jibril itu kepalanya melewati dunia, badannya melewati dunia, dan Jibril memiliki 600 sayap. Besarnya Jibril, bagaimana besarnya Allah? Pantas saja kalau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Allah menciptakan Jibril aja sebesar itu dan 600 sayap. Bagaimana Anda melihat Allah? Apakah Anda bisa melihat Allah? Apakah kalian bisa melihat Allah? Jawabannya bisa. Lis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa dapat dua keuntungan. Farhatun inda fitri. Keuntungan yang pertama, menunggu datangnya buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Keuntungan kedua, bagi yang sukses, akan diizinkan menatap wajah Allah. Wow. Kalian bisa berilustrasi gak sih? Deskripsikan, ya Allah, kesempatan menatap wajah Allah hanya diberikan kepada orang yang puasanya diterima. Oleh karenanya, jangan sia-siakan puasa ini kalau ingin menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di hijr Ismail, datang Jibril. Muhammad, Assalamualaikum. Man anta? Jibril. Ada apa Jibril? Subhanallah, punya sayap. Itu sebenarnya hewan tunggangan Rasulullah, buruk. Kalau kalian ingin jelasnya, baca tafsir Sahih Ibnu Katsir bab Isra Mi'raj riwayat Anas bin Malik. Buruk itu ya kayak unicorn itu. Sekali terbang, sekejap mata menutup memandang. Wow. Wow. Terbanglah Rasulullah dengan Jibril melalui buruk sampai di Aqsa, disambut dengan para nabi. Kalau tadi gue kan disambut dengan rebana, mereka yang menyambut. Ini Rasulullah disambut dengan para nabi. Semua nabi meeting, semua nabi berkumpul di Aqsa
dari nabi pertama sampai nabi terakhir sebelum Rasulullah. Menyambut nabi, sholat 2 rakaat, Rasulullah jadi imam. Habis itu Jibril turun membawa 2 minuman. Sebelum terbang Mi'raj, minuman ini engkau pilih, susu atau khamr, susu atau arak. Akhirnya Rasulullah memilih susu. Pilihanmu tepat, kata Jibril. Habis itu diajak terbang. Langit pertama. Ada berapa jumlah langit yang dijelaskan dalam Al-Quran? 7. Di langit pertama ada malaikat penjaga langit pertama. Man anta? Ana Jibril. Man huwa? Siapa dia? Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Sudah. Tolong buka pintu langit pertama. Sudah dibuka. Rasulullah bertemu dengan seorang nabi yang diciptakan pertama kali dari tanah liat. Nabi ini punya istri bernama Hawa, dan nabi ini diusir dari surga pada hari Jumat karena makan buah terlarang di surga. Dan nabi ini paling dekat dengan dunia. Dan tahukah anda, ruh orang yang sudah meninggal, badannya di rumah, ruhnya kemana? Ada di langit pertama, disimpan sama Allah. Dan nabi ini berada di langit pertama. Dan nabi ini adalah Nabi Adam. Setelah didoakan Nabi Adam, lanjut ke langit kedua. Di langit kedua ada malaikat penjaga langit kedua. Ditanya lagi, man anta? Siapa anda? Jibril. Man huwa? Siapa dia? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Tolong buka pintu langit kedua. Setelah dibuka, Rasulullah disambut dengan seorang nabi yang kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya sepundak. Nabi ini masih hidup. Sampai sekarang Nabi ini masih hidup. Akan diturunkan di Damaskus, Masjid Menara Putih Syria, waktu subuh bersama Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Pantas saja adzan subuh beda. Betul? As-salatu khairum minan naum. Kalian gak mikir kenapa adzannya cuma dia waktu subuh? Karena menyambut kedatangan Nabi yang satu ini. Nabi ini masih hidup, tapi tak punya bapak. Nabi ini dilahirkan cuman punya ibu. Siapakah Nabi di langit kedua? Iya, langit kedua tempatnya Nabi Isa. Didoakan sama Nabi Isa, naik ke langit ketiga. Ada malaikat. Pertanyaan siapa? Siapa anda? Jibril. Siapa dia? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Tolong buka pintu langit ketiga. Pintu langit ketiga ternyata disambut oleh seorang nabi yang ganteng. Nabi paling ganteng yang diciptakan separuh bulan purnama. Nabi ini tidak ada ketampanannya selain dia. Wajahnya sempurna. Kalau kalian lihat Nabi ini, pingsan semuanya, saking gantengnya. Melihat Stephen William aja, apalagi Nabi ini. Nabi ini dibuang ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya, hingga ditemukan oleh seorang saudagar pedagang, dijual ke Budifar, Perdana Menteri Mesir, dan ibu angkatnya pun mencintainya layaknya seorang kekasih bernama Zulaikha. Dan di langit ketiga ada Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh tempat Ka'bah langit Baitul Ma'mur ada seorang nabi yang wajahnya mirip Rasulullah, kulitnya mirip Rasulullah, dan nabi ini bernama Nabi Ibrahim. Sampai ke Arsy, Jibril mundur. Muhammad, sebentar lagi Sidratul Muntaha. Aku tak bisa menjadi teman engkau. Hanyalah orang-orang yang diizinkan bertemu Allah. Jibril aja tak diizinkan bertemu Allah. Jibril mundur. Rasulullah naik lewat mustawa. Apa itu mustawa? Tempat takdir ditulis oleh malaikat. Di atasnya mustawa ada tumbuhan yang daunnya selebar daun gajah, buahnya seperti kendi yang sangat besar. Habis itu, itulah Sidratul Muntaha. Saking takjubnya menatap cahayanya Allah, Rasulullah menatap cahayanya Allah. Saking takjubnya keluar kalimat, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Pasti ada pesan sponsor. 5 menit lagi.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Allah menjawabnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ternyata ini bacaan hadiah spesial pertemuan Allah dan Rasulnya. Hingga Rasulullah pulang membawa risalah yang bisa merubah kehidupan kita bernama sholat. Apa manfaatnya orang puasa tak sholat? Percuma. Kalau kalian puasa tapi tak sholat, percuma. Karena sholat pendobrak amal ibadah lainnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, ia kafir. Dia berpuasa tapi tak sholat, puasanya tidak diterima. Puas. Anda sholat, Anda puasa, itu the best. Tapi Anda puasa tapi Anda tak sholat, berarti Anda sama aja tak berpuasa. Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun Anda berpuasa. Tidak akan diterima orang yang berpuasa tapi sholatnya tak baik di hadapan Allah. Karena waktu sudah mepet, saatnya saya kasih hadiah. Sini hadiah. Kamu akan mendapatkan satu setrika untuk makmu. Kalau Rizky bisa menjawab ayat dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maaf, saya nggak terima kalau dia dikasih setrika. Silakan. 7 nabi yang ada di 7 langit. Kalau Anda salah, bye-bye. Ayo, silakan. Namanya siapa? Nama saya Sabta. Siapa? Sabta. Oh, Sabta. Sabta 7. Sebutkan 7 nabi di 7 langit secara berurutan dari sekarang. Adam. Langit pertama Adam. Langit kedua Isa. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Lagi. Langit keempat 10. Harun. Kembalikan saja. Baik, silakan 7 nabi di 7 langit. Langit pertama Adam. Langit kedua Idris. Oh, kok Idris memundurkan. Namanya siapa? Hermi. Hermi. 7 langit dengan 7 nabi. Langit pertama Nabi Adam, Kedua? Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Harun, memundurkan diri. Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. kelima Nabi Harun. keenam Nabi Musa. ketujuh ketujuh. Iya. Gitu doang susah banget sih. Saya mengajarkan cara cepat Anda berpikir. Makanya besok kalau ada materi harus cepat-cepat. Selamat ya. Dan yang penting adalah bagaimana nilai sholat sebagai peran penting. Konten Isra Mi'raj ditegakkan. Puasa tapi tak sholat percuma. Satu lagi adalah bagaimana teman-teman menjadikan Isra Mi'raj bukan cuma seremoni, tetapi sebuah konten agar kita selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Dan